Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Feby akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan. Pertama-tama, apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan adalah pemungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya besar pajak terhutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan. Pemungutan atas pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sedangkan dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang artinya pemungutan pajak PBB dilakukan oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh masing-masing provinsi. Merujuk pada pasal 77 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di mana yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh yang dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah jalan tol, kolam renang, tempat olahraga, taman mewah, dan ada juga contoh lainnya seperti pagar mewah, menara, tempat penampungan atau kilang minyak, galangan kapal, dan dermaga. Sedangkan yang menjadi subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hak dan memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Namun ada juga loh objek PBB yang dikecualikan dari pemungutan pajak. Objek pajak yang dikecualikan adalah 1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang keempat, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kalian tahu nggak sih berapa tarif pengenaan pajak PBB? Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 80 ayat 1, tarif PBB paling tinggi adalah 0,3%. Namun, seiring berlakunya Undang-Undang HKP yang baru disahkan pada awal 2022, merujuk pada pasal 41 UU HKP, besar tarif PBB P2 naik menjadi paling tinggi 0,5%. Namun, akan ada penyesuaian di mana undang-undang ini baru akan berlaku 2 tahun setelah undang-undang ini disahkan. Dan juga peraturan ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan perda masing-masing. Cara menghitung PBB terhutang adalah dengan cara mengalihkan tarif dengan NJKP atau mengalihkan tarif dengan NJOP yang nominalnya ditentukan oleh Kementerian Keuangan dikurangi NJOP TKP yang besarnya diatur dalam PMK nomor 23/PMK.03/2014. Mari kita masuk ke contoh perhitungannya.
PT Ukrida memiliki lahan di daerah Jakarta dengan area tanah seluas 1.200 meter persegi dan luas bangunan 900 meter persegi. Diketahui, NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah sebesar 3 juta dan harga bangunan per meter adalah 1.500.000. Berikut adalah langkah-langkah cara menghitung PBB yang wajib dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan. Langkah pertama adalah dengan menghitung NJOP bumi dan bangunan terlebih dahulu, di mana bumi seluas 1.200 meter persegi dikalikan dengan harga per meternya yaitu 3 juta menjadi totalnya 3.600.000.000. Dan bangunan dengan luas 900 meter persegi dikalikan dengan harga per meternya 1.500.000 menjadi 1.350.000.000. Dan kemudian ditotalkan menjadi 4.950.000.000. Yang kedua adalah menghitung NJKP-nya, di mana cara menghitung NJKP adalah 40% dikalikan NJOP yang telah kita hitung sebelumnya dan dikurangi 12 juta atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak menjadi sama dengan 1.975.200.000. Langkah terakhir adalah menghitung PBB terhutangnya, di mana PBB terhutang adalah tarif sebesar 0,3% dikalikan NJKP. Totalnya menjadi sebesar 5.925.600. Berarti pada tahun tersebut PT Ukrida harus membayar PBB sebesar 5.925.600. Berikut merupakan secara singkat alur proses PBB. Berawal dari wajib pajak memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Selanjutnya, dokumen akan diteliti. Dan jika sudah selesai, dokumen akan disetujui dan kemudian dilakukan perekaman dan pencetakan SPT-nya. Lalu, bagaimana caranya kita melunasi tagihan PBB kita? Pada dasarnya, PBB menggunakan dua sistem pemungutan pajak, yaitu sistem self-assessment dan official assessment, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda, yaitu sistem self-assessment diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP oleh wajib pajak, sedangkan sistem official assessment diterapkan dalam penentuan besarnya PBB oleh Fiskus. Wajib pajak akan menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada kepala daerah setempat. Kemudian wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan pajak terhutang. SPPT diterima paling lambat oleh wajib pajak pada bulan Juni dan harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah surat diterima. Pelunasan SPPT dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui petugas kelurahan, bank, ataupun kantor pos. Di zaman serba online, kita juga bisa memeriksa tagihan pajak secara online dengan mengeceknya di situs resmi masing-masing daerah dengan cara menginput NOP atau nomor objek pajak yang dimiliki ke situs PBB online tersebut. Nomor objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan terdiri dari 18 digit, di mana masing-masing digit nomor objek pajak tersebut memiliki makna, seperti yang telah diuraikan di bawah ini. Setelah mengetahui mengenai PBB secara singkat, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan DKI Jakarta atau PBB P2. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak lagi menggunakan SPT PBB P2 yang berbentuk kertas, melainkan akan digantikan dalam bentuk elektronik. Ada dua cara untuk mendaftarkan ESPPT PBB P2. Cara pertama adalah dengan menggunakan situs pajak online jakarta.go.id. Kita perlu masuk ke situs pajakonline.jakarta.go.id, klik ESPPT, lalu klik daftar ESPPT PBB, kemudian isi data objek pajak dan juga data pengunduh. Selanjutnya, kita perlu mencentang "Saya setuju dengan ketentuan khusus di atas", lalu klik kirim. Cara kedua adalah dengan menggunakan aplikasi Jaki. Unduh aplikasi Jaki, kemudian login atau buat akun untuk masuk ke dalam aplikasi, lalu pilih menu Jakpemda, selanjutnya pilih menu Pajak Bumi dan Bangunan, lalu klik
daftar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, kamu perlu melengkapi data objek pajak dan juga data pengunduh. Jangan lupa baca ketentuan khususnya, centang saya setuju, selanjutnya klik tombol kirim permohonan. Setelah verifikasi berhasil, klik unduh SPT. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.